Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel bersama saya Om Aan. Halo teman-teman semuanya. Dimanapun Anda berada, saya doakan semoga dalam kondisi yang sehat. Bagi teman-teman semuanya yang barangkali belum punya mobil sendiri, saya doakan semoga segera diberikan limpahan rezeki sehingga bisa membeli mobil sendiri. Dan teman-teman semuanya yang sudah punya mobil, juga saya doakan semoga semakin sukses, semakin lancar usahanya. Amin Allahumma amin. Ya. Baik, teman-teman semuanya, bisa nyetir itu adalah hak semua orang. Siapapun Anda, dari manapun Anda, dan apapun latar belakang Anda. Sehingga di sini saya ingin berbagi tips dan trik bagaimana bisa menyetir dengan smart driver. Baik, mari kita simak video. Oke, untuk yang pertama, ini ada kunci kontak ya. Kita ambil dulu. Nah, di sini ada tombol ya, gambar gembok buka ya, sama nutup. Kalau ini untuk nutup, dia akan bunyi sekali tit kayak gitu. Untuk yang bukanya yang bawah ada gembok terbuka. Tit tit, nutup lagi, lock, kunci, dan kita buka kuncinya. Paham ya, teman-teman semua? Untuk posisinya ketika masuk ke dalam, ya teman-teman semua, boleh seperti ini, boleh seperti ini, itu bebas, ya boleh seperti ini, boleh dibalik. Tapi saya sarankan ketika Anda memasukkan untuk seperti ini. Kenapa? Karena di sini ada tombolnya. Nanti kalau Anda masukkan asal seperti ini, ya boleh nggak masalah, tetapi harus diperhatikan dan jangan dipencet ya. Itu untuk keamanan juga. Dan juga untuk biar tombol ini lebih awet, karena untuk perawatan juga seperti itu. Kita coba buka dulu ya. Baik, kita masukkan teman-teman semua. Kita buka pintu ya, biar lebih terang. Oke, kita masukkan kunci ke dalam anak kuncinya. Di sini ada tulisan lock, ACC, aksesoris, on, dan juga start. Ada 1, 2, 3, 4 posisi. Pertama kali masuk posisi awal seperti ini ya, seperti ini ya. Kita masukkan, belum pas ya. Ini posisi lock teman-teman semua. Berarti posisi mobil ini memang belum berfungsi ya. Semua sistem elektrikalnya masih off. Oh ya, kecuali teman-teman semua, pertama klakson, dia sudah berfungsi. Nah, itu berfungsi. Kedua, lampu ruangan, dur bisa, on juga bisa. Nah, ini sering kali beberapa orang itu sering terlupa karena dikiranya sudah ditarik kunci, tapi masih dalam kondisi yang on, seperti itu. Oke. Kemudian untuk posisi yang sendiri, pertama dalam posisi yang lock ya, kunci. Kemudian kita putar ke posisi yang kedua, ACC atau aksesoris. Dalam posisi yang kedua ini, teman-teman semua elektrikalnya masih dalam kondisi mati, kecuali apa? Aksesoris. Misalkan ada lampu DRL yang depan, atau mungkin audio ya, radio, itu sudah berfungsi. Baik, gitu ya teman-teman. Ya, kemudian ini posisi yang ACC, kemudian on. Nah, dalam posisi yang on, teman-teman semuanya, ya, semua electrical itu sudah hidup. Baik, kita jelaskan mulai dari yang sebelah kanan ya teman-teman. Yang pertama, ini ada electric mirror. Electric mirror, ada L artinya left, R artinya right, kiri dan kanan ya. Ini posisi tengah, berarti dia off. Untuk meng-on-kan salah satunya yang sebelah kanan. Nah, kita bisa atur nih teman-teman semuanya. Misalkan
ya, kita atur untuk posisi elektriknya supaya dia kurang ke kanan. Nah, kita tekan sebelah kanan ke kiri, sebelah kiri. Oh sorry, kiri teman yang sebelah sini. Kiri, ya, atas, bawah. Ini sebelah kanan, kiri, atas, bawah. Sama juga yang sebelah sini. Ya, ketika kita arahkan ke sebelah kiri, dia akan gerak ke kiri, ke kanan, sama ke kanan, ke atas, dan ke bawah. Oke, udah ya. Jadi saya ulangi, posisi off, ini ngatur yang sebelah spion kanan, off lagi yang sebelah kiri, dan kita off kan kalau memang tidak diperlukan. Kenapa? Karena barangkali kita mempunyai dengkul yang agak panjang, mohon maaf, itu bisa merubah dari posisi ini. Padahal kita sudah sangat yakin dan sudah senang dengan settingan kita saat awal. Oke. Nah, yang kedua, yang berikutnya adalah electric power window. Ini adalah auto power window, ini manual. Artinya manual berarti ketika dia ditekan baru dia ada gerakan. Tapi kalau yang ini cukup sekali dia langsung turun. Contoh ya, kita tekan sekali untuk yang sebelah kanan. Ya, biar kelihatan semuanya. Nah, dia turun nih. Saya nggak tekan ya. Atas juga sama. Oke, kalau yang di sini dia harus di manual. Tahan terus gitu. Sama ini belakang sebelah kiri, belakang sebelah kanan. Oke. Nah, di sini ada locknya teman-teman. Jadi supaya barangkali penumpang kita lock supaya tidak bisa mainan, atau mungkin supaya anak kecil tidak bisa buka, kita bisa lock di sini. Kalau sudah seperti ini tidak akan berfungsi teman-teman. Ini juga sama, ini depan masih bisa ya, cuma yang lain nggak bisa karena ini kan fungsi kita memang sangat penting. Oke ya, ini lock, ini buka. Paham ya teman-teman? Lock, buka. Jadi kalau misalkan nggak bisa naik turun, belum tentu rusak, kita harus lihat dulu di bagian sekitarnya yang sekiranya barangkali ada fitur untuk lock dari beberapa power window seperti itu. Oke, baik ya, kita ke sebelah kirinya. Nah, bagian atas ini sengaja saya buat seperti jam ya teman-teman. Jadi supaya kita bisa lebih paham mengenai jam 12, jam 6, jam 3, jam 9. Jadi nanti putaran setir kita pun lebih mudah untuk dijelaskan. Baik. Yang pertama adalah klakson. Ini klakson adalah area sini. Sini ini adalah klakson teman-teman. Tahu lah ya. Nah, kalau kita mencet ya, misalkan nih kita lagi jalan, kemudian ada kemudian ada orang lagi berkerumun. Nah, kita kan ketika klakson juga harus punya etika, tidak boleh lama kayak gitu. Itu harus pelan aja seperti ini contohnya. Nah, gitu. Kalau boleh, sini boleh. Yang nggak terlalu keras bagian atas, sini keras banget gitu. Oke, dapat dipahami ya. Kemudian yang kedua adalah setir. Nah, posisi megang setir kita ya teman-teman semuanya, itu standarnya seperti ini. Yang sebelah kanan, yang sebelah kiri juga di sini sama gitu. Ya, nanti untuk masalah setir ya, kita bisa bahas lebih detail biar kita lebih paham lagi. Yang penting kita sudah tahu ya. Pertama ya, idealnya seperti ini megangnya. Paham? Yang kanan kiri. Saya megang kamera jadi mungkin agak susah ya teman-teman. Oke, gitu. Kemudian di panel indikator ya, di panel indikator ini teman-teman semuanya ya, ini off semuanya ya, kita coba on kan. Nah, semua indikator dia akan menyala, tandanya mobil kita berfungsi dengan normal. Jadi Anda tidak perlu khawatir ketika kok nyala semuanya, karena ini baru on, memang harus nyala. Berarti di mobil saya itu item-item yang berfungsi atau fitur yang ada itu ya seperti ini, kayak gitu. Yang nyala ini. Nah, itu ada beberapa yang nyala terus mati.
kayak gambar F itu ya, yang posisinya di sebelah sini teman-teman. Nanti coba dilihat lagi. Nah itu ya, paham ya? Itu adalah indikator untuk temperatur mesin. Ya, saat Anda menyalakan pagi, biasanya dia akan berwarna biru atau hijau, tergantung mobil sendiri. Nah ini karena sudah saya panasin, jadi warnanya juga warna merah. Tapi dia akan hilang. Kenapa? Karena menunjukkan bahwa temperatur mesin masih bekerja dalam posisi yang normal, tidak overheat, kayak gitu. Nah untuk indikator lain yang sebelah sini, ya sebelah sini nih teman-teman semua, adalah indikator rem tangan, parking brake, teman-teman. Ya nanti saya jelaskan di samping ya. Yang penting tahu dulu. Kemudian yang kedua ini adalah EPS. EPS itu electric power steering ya teman-teman. Setelah itu pertama itu apa namanya? Karena saya belum memakai seat belt, jadi dia menyala. Paham ya? Kemudian yang berikutnya sebelah kiri ada gambar plus minus, itu artinya aki, ya. Kemudian di sampingnya itu ada gambar kayak kuning-kuning mesin bagian bawah ya teman-teman, yang ini nih. Nah ini artinya malfunction indicator lamp. Jadi ketika mesin ada kendala, dia akan menunjukkan ke yang punya mobil bahwa oh ini ada kendala nih dengan mobilnya, harus segera dibawa ke bengkel terdekat atau bengkel resmi. Atasnya itu ada gambar seperti teko, itu menunjukkan untuk pelumasan. Jadi ketika olinya kurang, mau habis, kan kadang ada kebocoran di bagian mesin, dia akan menyala. Dan pesan saya teman-teman, ketika Anda menemui salah satu dari indikator ini menyala, berarti ada kendala dengan mobil Anda. Anda harus segera menanyakan hal itu ke orang yang tahu, atau sekedar konsultasi dengan bengkel terdekat. Entah itu bengkel apa aja lah, pokoknya Anda tanyakan. Seperti itu ya. Oke, paham ya? Baik. Yang berikutnya ini satkon, tadi kan kita jelaskan ya teman-teman. Nah di bagian sini ini ada beberapa indikator lainnya. Yang pertama adalah odo atau trip. Yang kedua adalah pengatur jam. Nah kilometer saya ini adalah memakai trip A ya. Kemarin saya pakai ke kota lain untuk mencoba konsumsi bahan bakarnya, bisa menggunakan trip A. Ini ada A ya, kemudian B. Nah, ya. Kemudian yang ini odo. Ini kilometer untuk aktualnya teman-teman. Trip A, trip B, odo, aktual. Nah, bagaimana cara kita untuk bisa mereset dari trip ini? Contoh nih, fungsi trip apa sih? Gitu kan? Barangkali ada yang menanyakan. Ya, jadi fungsi trip ini teman-teman semuanya, pertama adalah untuk mengukur, ya, mengukur jarak kita dari posisi kota A ke kota B. Misalkan saya dari Cilacap mau menuju ke Purwokerto misalkan. Saya mengukur nih dari rumah saya ke sana. Kira-kira berapa sih ada semut jalan. Oke ya. Ya, jadi caranya tadi ke trip A, trip B. Saya mau pakai yang trip A ya. Tahan aja, tahan. Tombolin tahan teman-teman. Nah, dia akan 0. Trip B juga sama. Jadi dia bisa mengukur dua arah ukuran. Nah, kalau ini adalah ukuran dari mobil Anda. Pertama kali dipakai sejak pembuatan sampai saat ini kita gunakan. Oke. Pengaturan jam. Itu ada pengaturan jam dulu ya. Nah, ini jam ini tahan teman-teman. Sampai kedip. Oke. Nah, ini kemudian tekan lagi untuk ngatur yang menitnya. Nanti dia akan pindah sendiri ke sebelah samping. Nah, itu. Tinggal dipencet lagi jam 3 misalkan. Tapi tadi kan jam 2 ya teman-teman. Oke, biarkan aja ntar save sendiri. Kadang-kadang reset ini diperlukan ketika Anda melepas aki, baik itu minusnya atau yang lain. Nah, untuk bahan bakar nih teman-teman semua ya, ada F, ada E, full, kemudian E berarti 4T ya, habis. Saya punya bahan bakar tadi setengah karena saya sudah pakai, tinggal 3 strip atau perempat lah ya, lebih kurang. Nah, itu indikator bahan bakar. Kemudian itu ada gambar pom bensin, ada panahnya ke sebelah kanan. Itu menunjukkan apa teman-teman? Menunjukkan bahwa mobil ini mempunyai tangki bahan bakar di sebelah kanan.
Kalau panahnya ke sebelah kiri, itu menunjukkan tangki bahan bakarnya menuju ke sebelah kiri. Ini jarang sekali orang yang tahu. Ya memang sudah banyak sih. Tapi kalau orang-orang yang barangkali belum tahu di mana sih tempatnya, nah kita jangan sampai salah ketika masuk ke pom bensin. Kita bingung nih, di mana cara pengisiannya ya, gitu. Oke ya. Oke, berikutnya kita ke panel nih sebelah kanan. Oke. Biar lebih dingin kita starter dulu boleh ya teman-teman. Caranya tadi kita belum sampai ke starter ya. Yang perlu diperhatikan ini kan ada posisi on dan posisi starter. Kalau kita putarkan ke posisi starter teman-teman semua, maksimal kita dalam posisi start ini adalah 3-4 detik ya, jangan kelebihan. Maksimal 5 lah, terlalu lama itu teman-teman. Kenapa? Karena ketika kita terlalu lama dalam posisi start ya, nanti penyebabnya akan menyebabkan starter itu akan rusak atau gosong, karena di dalam sistem starter itu ada yang namanya armatur, kemudian ada juga solenoid atau arangnya juga ada. Nah, ketika arusnya berlebih, dia akan panas, dan kalau terus menerus dia akan rusak. Jadi kalau sudah 3 detik nggak kuat, udah matikan aja. Dan Anda tidak perlu untuk mengembalikan, cabut aja tangan Anda, lepas aja. Nanti dari posisi start ini dia otomatis akan balik ke on. Itu sekali lagi ya, nggak usah dikembalikan, biarkan aja starter, lepas tangan Anda, dia akan kembali ke posisi on. Kita buktikan teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, jadi ketika kita putarkan ke posisi start ya, maksimal 3 detik atau 4 detik, dia langsung otomatis tanpa kita balikan ke on juga dia akan hidup sendiri. Oke ya, teman-teman semua bisa dipahami ya. Baik, sebelum kita bahas terlalu jauh, kita cek dulu sebelah sini. Kenapa panas? Nah, di sini saya memang ada kabel sengaja. Ini kabel aux untuk menyambungkan dari gadget saya supaya ada hiburan. Ini biasalah on ya. Nah, kemudian tombol ini ada tombol hazard untuk menghidupkan 2 sign dalam kondisi yang darurat. Nah, dia akan menyala dua-duanya, depan kanan kiri ya. Tombol hazard. Oke, nah ini posisi ini dulu teman-teman ya. Jadi untuk mengonkan AC. Nah, dia akan hidup AC-nya. Semakin diputar ke sebelah kanan kedua, dia akan semakin kenceng lagi ya. Tapi nggak perlu kenceng-kenceng, cukup satu aja. Dan di sini adalah temperaturnya. Wah, saya kurang dingin nih teman-teman. Udah. Nah, sini kan kurang dingin kanan. Jadi semakin rendah semakin ke sini, semakin dingin dia semakin ke sebelah kanan. Oke? Dapat dipahami ya teman-teman ya. Wah, saya lagi panas nih, kurang dingin. Nah, sini aja. Oke. Kembali ke posisi yang sebelah sini ya, atau tuas. Ini tuas namanya. Baik, tuas ini teman-teman semuanya ada beberapa bagian. Ya. Ada beberapa bagian. Bagian yang paling ujung adalah untuk menghidupkan lampu kota seperti ini. Nah, dia lampu kotanya akan menyala di bagian depan. Perhatikan ya, lampu kota di bagian depan akan menyala teman-teman semuanya. Nah, di sini ada lampu fog lamp, yang ini tombol ini nih. Nah, ketika kita putar ke depan, dia akan menyala. Ada indikatornya ikut menyala di bagian sana. Nah, yang hijau itu ya teman-teman. Ya, itu hijau. Dia akan adalah fog lamp, teman-teman. Ya, ini off, ini on. Nah, fog lamp itu ya, lampu kabut, dia juga diswitchkan dari lampu kota. Lampu kota yang ini. Jadi kalau Anda menyalakannya tanpa menghidupkan lampu kota, walaupun ini on ya, dia tidak akan hidup, mati. Ini adalah standar pabrikan. Ada beberapa yang menambahkan fitur ini, teman-teman. Itu dengan cara menambahkannya ke aksesoris. Boleh nggak? Boleh. Terserah Anda. Mobil Anda kok. Boleh ya. Tapi perhatikan, jangan sampai Anda menambah lampu fog lamp tanpa melewati lampu kota.
tanpa melewati lampu kota. Kota yang mana sih? Yang ini nih. Nyala ya. Nyala yang kecil. Karena apa? Dampaknya nanti lama-kelamaan bisa terjadi konsleting atau putus. Ya, jadi selang ambil arus bahaya. Apalagi kalau sudah komputerized semuanya, bisa rusak di bagian ecunya. Itu bahaya sekali teman-teman. Ya, jadi kalau memang standarnya, tadi caranya on-kan dulu lampu kotanya, baru fog lamp-nya. Paham ya? Yang paling bawah. Nah, ketika diputar sekali lagi, ya, dia akan menyalakan lampu dekat, lampu kepala yang dekat. Tetapi indikator belum menyala, berarti jauhnya tidak nyala. Ini pakai lampu dekat. Nah, bagaimana untuk menyalakan lampu yang jauh? Didorong ke bawah, teman-teman. Maaf. Dorong ya. Turunkan. Nah, tuh, dia juga akan menyala nih di bagian indikator yang warna biru. Dia akan tandanya berarti lampu ini itu jauh yang dipakai, dekatnya mati. Nah, kalau mau dekat lagi gimana? Ditarik ke atas. Nah, jauh, dekat, jauh, dekat. Oke ya. Nah, ketika Anda ingin menyalakan ingin menyalakan dim. Wah, mobil depannya itu pakai LED putih, kan, silau sekali. Apalagi pemasangannya dia terlalu dengar bahasa Indonesianya apa ya? Terlalu ke atas ya teman-teman. Itu wow, di mata sakit nih. Nah, kita mau menunjukkan, Pak mohon maaf, dimatikan gitu. Itu bisa kondisi yang dekat ini kita nyalakan tarik ke atas ya. Nah, kan nyala ya. Jangan ditahan, biasa aja gini. Nah, tahan boleh, tapi kan buat apa ditahan? Kalau mau ditahan ya pakai yang jauh aja. Dim, didit. Nah, gitu. Dan lampu dim itu tanpa semuanya nyala, ini saya matikan semuanya, saya tarik ke atas, dia tetap bisa berfungsi. Oke ya, itu lampu dim. Paham semua sampai sini ya? Saya ulangi kembali singkatnya. Lampu kota, fog lamp, dekat, jauh. Nah, dekat, kembalikan semuanya pakai dim. Paham ya teman-teman semuanya? Ini switch lampu sebelah kanan. Nah, kita pindah ke sebelah kiri. Ada apa di sebelah kiri? Di sebelah kiri ini adalah switch untuk washer. Washer apa sih washer? Washer itu semprotan kaca. Kenapa kita perlu washer? Ya karena washer itu akan bermanfaat sekali untuk mencuci kaca. Ini ya kaca. Inilah kaca teman-teman. Caranya bagaimana? Nah, ini saya anggap ini ke belakang ya. Betul, belakang ya. Tarik ke sini. Nah, itu akan menyemprotkan washer. Kita buktikan. Tuh, dia akan menyemprot. Tuh, tanpa gerakan dari wiper. Kenapa? Karena cuma sebentar. Tuh, tut gitu dong. Tapi kalau kita agak lama teman-teman ditahan, nah washer itu akan bekerja sambil menyemprotkan. Tahan, lepas. Nah, dia akan mati. Jadi kalau cuma nyemprotin ya cukup 1 detik, kurang sedikit, jangan kelebihan. Nanti kalau kelebihan, wipernya akan bergerak untuk menyapu. Dan pastikan ketika Anda menyapu kaca, jangan dalam kondisi yang kering. Itu akan merusak kaca. Baret, bahaya, mahal. Itu. Nah, bagaimana untuk mengintervalkan? Ya, apa sih mengintervalkan itu? Ya, Anda dalam kondisi yang hujan, males kan pegang-pegang switch ini terus, bebel lah ya. Juga nggak mungkin kita akan fokus ke itu. Nah, untuk kita bisa memfungsikannya, teman-teman semuanya, memfungsikan dari ini supaya dia intermittent, artinya gerakannya otomatis. Ya, gerakannya otomatis itu kita bisa menggunakan switch ini. Caranya gimana? Kita semprot dulu teman coy. Jangan sampai kita baret, bahaya. Mahal kaca Avanza estimasi sekitar 2,3 juta sampai 2,5 di bengkel resmi. Pengerjaan nggak cuma sehari bro, bisa 4 hari, 3 sampai 4 hari lah, karena nunggu silar kering. Tapi udah diselesai sih kemarin. Kalau booking ya, kalau nggak ngantri ya 3-4 hari. Oke, nah ini kan sudah basah nih. Kita mau menyalakan. Bagaimana caranya? Diturunkan ke sini. Set ini.
Berarti mana nih? Bawah ya. Tarik nih, bawah. Ayo, tarik bawah coba. Set. Nah, dia akan gerak. Semakin ke sini, dia semakin kencang, teman-teman. Sampai disemprot bisa. Semakin sini lagi, dia semakin kencang. Oke, paham ya? Kadang-kadang, wah, bagaimana cara matiinnya nih? Ya, gerakin aja. Tok 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 gitu. Depan. Bagaimana yang belakang? Yang belakang untuk washernya dorong ke bawah. Ya, atas ini tarik ke atas, di depan. Kalau yang belakang, ini karena lama ya, jadi gerak. Dorong ke bawah. Oke, kita lihat di bagian washer belakang, teman-teman. Tuh, kita lihat dari mana? Langsung aja belakang. Ini belum saya hidupkan ya. Ini saya washer dulu. Sama banget ya. Nah, masuk. Depan gimana depan? Nah, gini aja nih. Semakin lama semakin itu. Nah, untuk menghidupkannya, wiper itu diputar ke sini. Set gini. Ya, saya putar. Set, belakang lihat. Untuk menghidupkannya, ya, tadi ini supaya dia nyemprot ya, teman-teman. Nah, untuk mati. Untuk menghidupkannya, tinggal putar ke depan sekali. Nah, dia akan gerak. Oke, mati dulu. Apa ya? Semakin dia ke depan lagi, semakin kencang. Jadi kalau teman-teman semua pas di jalan, kok nemu ada wiper belakang masih hidup, itu berarti yang punya lupa untuk meng-off-kan ya. Ini kan posisi off nih, teman-teman. Semakin ke sini, semakin cepat, semakin cepat, semakin cepat. Gitu. Dapat dipahami ya teman-teman semuanya. Jadi untuk saya ulang lagi, review aja. Untuk depan, washer tanpa gerakan, agak lama dia akan bergerak. Untuk lebih kencang lagi, dia taruh ke bawah. Matikan, ya di off kan, itu aja. Belakang, dorong ke bawah, set, lihat, dorong, putar ke sini untuk menghidupkan, intermittent. Nah, dia agak lama karena cuma satu. Lihat, tunggu bentar. Nah, dia tetap hidup ya. Kita off kan dulu, set. Nah, paham ya? Gampang lah, semuanya gampang, gak ada yang susah. Wah, kita sekarang ke posisi yang lebih bawah nih teman-teman. Coba handbrake. Ini buat charger. Charger dulu nih. Charger. Nah, ini namanya cigarette lighter. Saya menggunakan charger. Ya, voltasenya juga teman-teman harus sesuaikan ya. Jangan ngarang. Nanti kalau terlalu besar itu juga bisa memutuskan dari fuse. Kalau mati ini belum tentu rusak ya. Dari fuse-nya bisa. Cara masuknya biasa. Tekan aja. Set nih kita. Ini bisa dipakai buat charger HP atau yang lain, atau mau buat rokok juga bisa pakai ini namanya cigarette lighter. Oke ya. Kemudian teman-teman ya, di bagian sini itu ada yang namanya handbrake di tangan, dari handbrake atau parking brake, karena ada yang di kaki untuk mobil-mobil yang kelasnya sudah high, mahal. Oke, ini ada sentilan. Ini untuk unlock-nya teman-teman. Unlock-nya itu ada P ya, artinya parkirnya masih hidup. Jangan sampai Anda lupa. Kalau sampai Anda lupa sampai berapa kilometer ya, bahkan puluhan kilometer, nanti kampas rem belakang Anda cepat habis, karena kan dia nahan, so tenaganya pasti akan berat. Oke, cara bukanya ini kan lagi ngelock nih, jadi lock sebenarnya. Caranya gimana ya? Tekan tombol ini maksimal sambil diangkat. Oh, angkat dulu baru tekan, maaf. Angkat dulu sedikit, klik, tekan tombolnya. Ya, bareng-bareng ya. Lepaskan. Udah. Nariknya tanpa harus menekan tombol ini, teman-teman. Langsung tarik. Kruk. Jumlah kliknya antara 4 sampai 5 klik. 6 boleh. Selera sih ya. Ada yang pakai 3 juga boleh. Maksimal 3. Paling kecil maksudnya. Kenapa? Itu nanti celah antara brake shoe Anda atau rem belakang Anda dengan tromol terlalu kecil, itu akan mengakibatkan bisa bunyi saat belok pertama, kemudian juga bisa
bisa terjadi cepat habis di bagian kampas rem belakang. Karena usia kampas rem belakang secara ideal itu bisa 3 kali rem depan. Anda ganti rem depan 3 kali, baru ganti rem belakang. Karena brake shoe itu lebih awet, lebih hemat daripada pad kit atau kampas rem depan. Gitu. Dan juga kan memang beban kendaraan tertumpuk ke depan, sehingga ketika mengerem juga bebannya lebih besar, bekerja di bagian rem depan, makanya cepat habis. Itu teman-teman semuanya. Ya, jadi cara untuk saya ulangi lagi. Untuk membukanya, tarik aja, set, lepaskan. Lihat indikatornya mati, jadi P-nya sudah hilang. Ya, paham ya? Dan untuk menariknya tinggal tarik aja. Krek gitu. Lepas bareng-bareng. Krek, lepas. Wah, gampang banget. Pahamlah Anda. Nah, kemudian ini barangkali mengganggu pemandangan, saya lepas dulu, teman-teman. Di sini, ini namanya adalah persneleng atau gigi transmisi, bahasa kerennya persneleng. Netral, ya teman-teman. N ini netral, ini garis yang lurus ini netral. Ya, masuk ke sana kiri, lurus 1. Ya, kembalikan, dia akan posisi N lagi di bagian tengah-tengah. Bukan di sini teman-teman, pasti di sini. Pasti itu untuk mobil yang masih sehat. Tapi kalau sudah modifan macam-macam ya, tetap kadang-kadang susah. Mobil tahun 80-an itu biasa sudah mulai susah. Tapi kalau yang mobil-mobil masih 90 ke sini, kijang itu juga biasanya masih bagus. Asal terawat ya. Itu teman-teman semuanya. Muslim sendiri, mohon maaf. Ya, oke, saya ulangi lagi. Saya jelaskan kembali. Gigi ya, gigi persneleng. Tapi kurang afdol sepertinya kalau saya menjelaskan gigi persneleng, tetapi saya belum menjelaskan kopling. Tapi nggak apa-apa lah ya. Kita fokus dulu ke sini. Nah, caranya teman-teman semuanya. Kan saya harus tekan kopling masalahnya. Oke, satu ini cara masuk gigi 1 ya. Pertama, biarkan dulu Anda pegang setirnya. Boleh seperti ini, 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 terserah. Ini supaya biar kelihatan aja, jadi saya seperti ini. Biasanya saya pakainya seperti ini, ya, lebih enak dan enak ya pegang seperti ini, ya enggak? Oke, masuk gigi 1 teman-teman semuanya. Masuk gigi 1 berarti geser ke sebelah kiri, set, masukkan ke depan. Nah, dia akan ke 1. Udah 1 pasti. Tahu dari mana? Nggak ada indikator di dashboard, di MID nggak ada. Kita kembalikan, tarik aja belakang. Loh, kalian tadi di sini, kok di sini? Ya iya, memang di sini posisi utamanya. Ngeceknya Anda ketika masuk mobil ini masuk apa belum? Gini aja, mainkan. Kalau dia prei, bahasanya ya, bahasa driver biasanya prei, ya udah, berarti dia netral. Kalau masuk ke 1, dia tidak bisa gerak, mati di sini, karena dia masuk ke 1. Nah, ini sudah keluar lagi, balik. 2, ini, ini belakang. Nah, dia masuk ke 2, kembalikan ke tengah-tengah lagi. 1, 2, 2 ya, jadi arahkan ke sebelah sini, gerakan ke atas, kembalikan belakang. Nah, 1 netral, 2, paham ya? Kalau balikin langsung aja dorong ke depan, nggak usah tempat awal, nggak apa-apa. Ini tarik aja belakang. Nah, dia balik sendiri. Tapi kalau masukin dia harus digeser ke sebelah kiri, balikin, udah, tul aja, balik ya, netral. Kemudian masuk ke 3, gak usah digerak-gerakin, langsung aja masuk 3, dorong ke depan, 3, balik, netral lagi, 4, amat ya, balik. Nah ini, 2, nah 3, 4. Nah, ada 5 nih tak coy. Wah, 5 lumayan. Masuk ke kanan, dorong belakang,
balikin, boleh. Lagi, geser ke sebelah kanan, maju ke depan. Balikinnya tarik aja. Nah, Anda mau turun dari 5 ke 4, boleh. Caranya gimana? Set, masuk 5, set gini, balik langsung 4. Ulangi lagi, ya. Langsung 5 coy. Ya, balik netral 4. Boleh. N sama. Kalau 5 tadi ke depan, R, maaf bukan N ya, R. Reverse atau mundur sini. Dia akan bunyi dit, dan ada sensornya. Netral, mundur, netral. Ya, teman-teman semuanya, Anda bagi yang masih baru dalam dunia persetiran ya, usahakan Anda itu sering berlatih seperti ini. Jadi tangan Anda akan lanyah sendiri. Tidak usah nanti Anda melihat angka ini ketika Anda nyetir. Cukup Anda mencobanya, buang sebelah. Tekniknya ya, buang sebelah. Ulangi lagi saya dari awal, mohon maaf. Sini, set 1, netral, 2, netral, langsung ke depan 3, netral, langsung ke bawah 4, netral 5, langsung kanan, masuk ke depan. Balik lagi, 4 langsung lurus, R sama seperti ini. Anda usahakan jangan sampai melihat angka ini ketika Anda nyetir apabila tidak diperlukan, dan sangat diperlukan. Oke, paham lah ya, gampang banget. Ya, berikutnya kita lihat untuk bagian apa namanya? Ini giginya nih. Wah, ini ada 3. The real man use 3 pedals katanya, tapi nggak juga. Zaman sekarang itu justru matic itu yang perlu untuk di kota besar. Ya, yang suka manual ya boleh-boleh aja. Nah, ini karena manual, teman-teman. Jadi masih menggunakan 3 pedal. Pedal ini yang paling sebelah kanan fungsinya adalah untuk gas. Dengar ya. Nambah gas. Ya, pedal. Ini adalah rem. Gas, rem. Mobil matic Anda tidak perlu pedal yang sebelah sini. Cukup 2 ini. Karena ini manual, jadi memang menggunakan 3. Gas, rem, gas, rem. Paham ya? Nah, ini adalah kopling teman-teman semuanya. Kopling. Injak full. Ya, lepaskan pelan-pelan. Nah, gigi mohon maaf, untuk yang sebelah kiri ini teman-teman semua, usahakan Anda itu sudah berlatih untuk bisa menggerakkan apa namanya, kaki yang kiri. Karena untuk Anda yang baru nyetir, pasti diugel-ugel Anda. Ugel-ugel itu apa ya? Nonton ini ya. Sebelah sini ya. Akan pegel sekali teman-teman. Pasti itu. Saya jamin. Nah, sehingga membutuhkan, ya jangan menyerah, itu cuma faktor Anda masih baru aja. Pasti Anda akan bisa. Ini. Nah, ini full ya teman-teman. Sampai mentok teman-teman, sampai mentok. Harus pol. Nah, lepas pelan-pelan. Ketinggiannya juga memang harus di setel. Ini sudah standar ini. Kalau memang punya sesuai, ada setelannya di bagian bawah. Full. Nah, untuk beda gigi juga memang harus diinjak full. Nah, sana injak kopling tadi ya, full ya. Yang ini saya mainkan. Nah, ini 1. Oke. 2 nyangkut. Terus hati-hati nanti kalau jalan ya teman-teman. Harus paham, benar-benar paham. Oke ya, teman-teman semua. Oke. Ya, jadi itu sekali lagi, kanan ini hanya boleh untuk memainkan 2 pedal gas dan pedal rem. Tidak boleh rakus ke yang sebelah sini. Cukup 2 ini. Yang ini mainkan di sebelah sini. Kalau sudah sampai ini, lepaskan dan istirahatkan. Tarik. Boleh di sini, boleh di sini. Tapi usahakan di sini. Tarik.
Lama nggak seperti ini. Wah, ini kejadian banyak orang itu sering habis kopling karena dia tidak sengaja mainnya di sini. Dia takut lupa, takut telat untuk main kopling. Akhirnya yang terjadi adalah mobilnya sempat habis di bagian kampas koplingnya karena nggak sengaja seperti ini. Freewheelnya ditekan-tekan sedikit, ada ada semacam slip di bagian koplingnya, karena kan setengah kopling itu akan cepat menghabiskan dari kampas kopling itu sendiri. Ya, gitu teman-teman semuanya. Baru dipahami ya sekali lagi. Kanan cukup yang gas rem, yang sebelah kiri main di bagian koplingnya. Gitu teman-teman semuanya, dapat dipahami sekali ya. Nah, untuk RPM tadi saya lupa menjelaskan. Ini yang pertama untuk di bagian RPM ini ada 0, 1, 2, 3 sampai 47. Kemudian kali 1000 R per min, artinya kelipatannya adalah 1000 rotasi per menit. Artinya putaran mesin itu dilakukan selama 1000 kali dalam 1 menit. Nah, ini ada menunjukkan ya, ketika baru on, AC-nya on itu biasanya antara segitu teman-teman, 900-an. Tambah AC, saya kurangi AC dulu ya, dia akan turun. Nah, kisaran 700-800-an. Naik dikit. Nah, ini AC on, dia akan naik cedak dikit karena memang beban AC bertambah, sehingga ketika Anda naik di jalan yang menanjak gunung gitu ya, usahakan AC-nya off. Itu untuk menambah tenaga mesin dan mengurangi beban yang berlebihan. Oke, usahakan nanti juga teman-teman semuanya, jarum ini masuk di yang ketiga sebaik mungkin, maksimalnya di situ. Kenapa? Karena itu untuk mengefisiensikan ribet banget ya, mengefisiensikan bahan bakar agar sesuai dengan kebutuhan. Oke, gitu ya. Kalau yang namanya RPM, rotasi per menit, kalau saya gas dia akan naik. Oh enggak, yang naik yang itu ya. Yang ini dia kecepatan, karena saya sedang stasioner, saya diam, sehingga kecepatannya segitu teman-teman. Oke, dapat dipahami ya teman-teman semuanya. Oke, barangkali itu yang bisa saya sampaikan untuk hari ini ya teman-teman semuanya. Dan bagi teman-teman semuanya, barangkali apa yang saya sampaikan ada yang kurang tepat, silahkan masukkan kritik sarannya di kolom komentar di bawah teman-teman semuanya. Sangat kami harapkan komentar yang positif dan membangun. Dan teman-teman semuanya yang suka video ini, silahkan klik tombol like kalau berkenan, dan semoga berkenan. Dan apabila berkenan juga untuk mendukung channel ini agar semakin lebih berkembang dan tidak ketinggalan informasi berikutnya, bisa bantu kami dengan klik tombol subscribe dan share kalau memang berkenan. Terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses untuk kita semuanya. Terima kasih.